Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kegunaan daripada suatu aplikasi yang sangat mendukung daripada tugas-tugas kita di lapangan. Nama aplikasi ini adalah Offline Maps, ya, Offline Maps. Ini aplikasi peta offline. Jadi peta ini bisa kita gunakan pada saat signal HP tidak ada. Yang penting lokasinya hidup, ya, GPS-nya hidup. Jadi kalau GPS-nya hidup, maka aplikasi ini bisa digunakan. Nah, salah satu kelebihan aplikasi ini adalah aplikasi ini terdapat batas-batas taman nasional atau taman nasional seluruh Indonesia, ada batas-batasnya. Sudah terdapat di aplikasi ini. Contoh dalam peta, yaitu di peta German style atau di Francis, nih OSM German style. Di sini sudah terdapat peta kawasan kita, ya. Kawasan Taman Nasional seluruh Indonesia sudah terdapat di sini. Jadi kita tinggal ambil saja ini aplikasi. Ya. Ini salah satu contoh. Ini peta kawasan Taman Nasional tersebut, ya. Dan di Taman Nasional yang lain pun sudah juga terdapat petanya di aplikasi ini. Yang mendukung itu di aplikasi OSM German style dengan aplikasi satu lagi, yaitu peta French, ya, OSM French. Nah, di sini juga terdapat peta kawasan juga sudah ada di sini. Jadi kita tinggal klik aja. Ini kebetulan petanya sudah saya perjelas dengan cara saya buat track, ya. Jadi saya perjelas supaya bisa digunakan di berbagai aplikasi. Contoh di topografi juga kelihatan. Nah, kalau kita nggak perjelas gini, topografi nggak ada. Jadi kita mesti balik ini saya perjelas. Tidak digunakan pun, tidak kita bikin track pun, kita bisa lihat, kita tandain aja, kita bisa lihat masuk ke nasional di OSM French atau di peta wabarakatuh. Saya kali ini akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi daripada aplikasi Offline Maps All-in-One. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyeting. Setelah kita download, kita setting dulu. Kita buka aplikasi, ya. Bagi yang sudah mendownload, nanti kita bisa lihat di sini. Di sini ada, ini yang terlihat adalah peta topografi ini milik saya ini sekarang. Kita buka di gambar gunung 2 ini, ya. Kita buka settingan. Settingnya seperti ini, ya. Nih. Bisa kita lihat settingnya. Ini bisa dicontoh setting yang telah saya lakukan ini. Ini silakan mana yang perlu untuk diklik, ya. Ini sampai ke bawah. Ini, ya. Sampai ke bawah ini. Nah, kita akan lihat lagi di sini display size-nya small, cukup, tidak usah besar sekali, ya. Untuk default color itu terserah mau pakai warna apa, terserah. Bisa ini target color, warna targetnya seperti apa, ya terserah, itu diatur sendiri sesuai keinginan seperti apa. Setelah diatur ini semua, ini tidak ada yang penting lagi diatur, cuma sekarang seperti ini aja, ikutin. Kita keluar lagi, kita kembali tekan ini ada option, menu option. Nah, di option ini ada display grid UTM. Ini di grid UTM kosongin aja seperti ini, ya. Nih, display circular scale kita aktifkan, cuma kita ambil yang di sini, yang di satu. Oke. Jadi tanda conteng semua di satu. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk pengaturan lainnya, ini screen center coordinates, ya, kita adakan. Kita klik aja supaya timbul ada koordinat di atas sekali. Kemudian di sini ada setting lagi. Tekan setting. Yang tadi, ya, yang lokasi tadi. Ini. Kembali lagi keluar. Kita ke sini. Nah, di sini available maps. Jadi kita boleh pilih di sini peta yang mana mau kita simpan. Misalnya kita mau simpan peta apa gitu yang kita mau ambil. Nah, sekarang contoh, ya, kita mau ambil peta, mau kita simpan peta Topomap misalnya. Ini kita sudah ambil, kita select and save area, kita besarkan ini, ya. Ini kita besarkan. Oke. Kemudian setelah ini zoom, kita pilih. Kita nggak usah besar-besar sekali, kita beginikan aja. Successfully complete, berarti sudah complete, sudah selesai.
Nah setelah kita buka ini, nanti kita dalam waktu senggang, dalam keadaan wifi lagi aktif atau sedang internet aktif, ya kita buka aja peta ini detail kemana ini kita buka detail, dia akan menyimpan sendiri. Jadi nggak usah kita tunggu dia sampai save, kita ambil besar tuh save-nya sampai ke 20 mega 1 giga yang bikin ini semua jadi error gitu. Nanti error ya panas terus, ada yang nggak terbuka. Lebih gini ya, kita perlu mau satu tempat kita buka aja. Nah begitu juga dengan peta lain. Peta lain kita tinggal buka aja. Misal kita mau Beams Maps, kita mau hybrid lah, pakai hybrid. Kita mau nge data di hybrid lah, misal mau ini hybrid, perlu lah hybrid nih kayaknya nih. Kita perlu kita ambil sama sistem seperti tadi ya, select save area. Setelah ini kita pilih aja mau besaran seperti apa. Di sini kelihatan ini. Ya kita nggak usah mengambil besar, kecil aja kita ambil. Udah kecil oke. Nah kita tinggal buka aja. Ini ya. Rutin aja kita buka begini, dimana nanti dia akan nyimpan sendiri dan nyimpannya ke kartu eksternal, tidak akan mengganggu ke tempat lain. Dan untuk fungsi-fungsi lain seperti contoh kita ambil fungsi daripada area. Nah, ini ada kita bisa tandai rute ini dengan rute. Ada kita bisa setelah rute kita tandai bikin area, bisa kita area, kita bisa ukur area di sini. Nih kita bisa bikin di sini. Nanti banyak sini aja bikin area. Setelah kita menemukan tanda kita bisa bikin area, dinamain terus ditandain. Oke. Mungkin sekian keterangan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maps all-in-one. Mungkin di sini ada rekan-rekan yang bertanya, kok bagaimana caranya kita menyeting warna pada peta yang kita inginkan? Seperti di peta saya ini, Oven Topo Maps ini termasuk dalam peta yang dimana peta sebagai favorit saya. Jadi warna yang setelah saya setting nggak hilang. Nih, ini warna peta yang telah saya setting. Dilihat di display maps, edit color. Ini sudah saya setting sesuai keinginan saya, warna peta Topo Maps ya. Oke. Nah kita contohkan cara menyetingnya pada peta lain. Jadi kita ambil available maps, terus kita sudah menyimpan peta apa, contoh misalnya OSM range ya, kita ambil ini. Nah setelah ini kita tekan display maps, kita tekan 3 ya, kita edit color. Ini warna kita naikkan kontrasnya, atau mau apa cahayanya mau kita naikkan atau kita rendahkan, atau warnanya mau kita sedikit ini. Setelah kita atur begini, kita setting begini dan setting begini ya. Kalau kita mau bikin gelap ya, ini tetap inverted color, jadi ini kelihatan gelap semua ini malam lah, jadi janganlah kita aturnya. Oke. Setelah begini, setelah kita atur warnanya, kita keluar ya. Setelah kita keluar, kita jadikan ini sebagai peta favorit kita. Bagaimana caranya? Tekan ini ya, kita tekan bintang tadi. Nih saya keluar lagi. Ini ada di atas kali display maps, ada silang, di sebelah silang di tengah ada bintang pita. Ini kita tekan ini bintang pita itu, kita kasih namanya di sini peta friends. Kita okekan, maka dia telah tersimpan sebagai peta favorit kita yang mempunyai warna yang menurut kita warna ini cocoklah dengan mata kita, dan kita ingin warna ini menjadi mengisi daripada peta favorit kita dengan cahaya dan pengaturan sedemikian rupa ya. Pandangan mata kita ini lebih enak kita mandangnya, lebih jelas gitu ya. Kalau kira-kira kita mau rubah, tinggal ini peta favorit display map saja. Di sini ada edit color. Salah. Di sini ada image. Ini ada edit color. Oke. Nah ini kita naikkan warnanya. Kalau kita mau naikkan warnanya nih, kalau kita mempertegas warnanya, atau lebih lembutkan, brightness-nya dikurangi, kontras. Oke. Kita keluar saja. Ini otomatis peta tadi yang motion press ini sudah tersimpan. Itu akan berubah. Kita keluar, kita ambil available maps, kita ambil lagi OC Francis. Yang di sini ini biasa nih, ini warnanya warna biasa. Kalau kita mau kembali kepada warna kayak gitu, kita ingin ambil di sini, kita ambil favoritnya. Ini select and save area di bawah favorit maps and set.
Kita tekan peta per kita tadi, yang garis hebat. Iya. Nah, kita nggak usah lagi menyeting warna ya. Ini ada warna kulit kita. Ini lebih jelas kita lihat ya. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan offline maps all-in-one. Kita manfaatkan offline maps ini sebagai bisa kita kirim sebagai dalam bentuk berkas peta JPG ya. Tidak bentuk JPG tapi berkas peta. Jadi ini caranya. Saya suka di toko maps, kita buka toko maps ya. Ini andai kata misalnya kita berada di satu tempat setelah kita tandai, ini kita tekan begini, ini menandakan tempat kita langsung di posisi yang sebenarnya. Kalau kita ingin menandai peta ini ya, telah kita tandai, kita mau ngirim ke seorang ya, hasil daripada peta kita ini. Kita tekan aja gini, ya. Kita tekan di gambar gunung 2 ini, tekan print maps. Nih, kita beri nama peta. Nanti dia akan keluar peta ini dalam bentuk JPG. Sudah ada namanya, contoh. Kita oke kan? Nih, seperti ini. Ini petanya akan keluar seperti ini. Ya, lengkap dengan garis lintangnya. Ini ada garis lintangnya, oke. Ya, kita oke aja. Dah. Jadi kita keluar ya. Nah, kita akan dapat tadi diekspor. Nah, ini peta yang tadi ini ada namanya ya. Ini peta bumi dengan komplit dengan ini, dengan topografinya, dengan garis lintangnya di sini ada. Ini kita bisa bikin peta ini pakai skala. Jadi ada garis-garis kotak-kotak skalanya bisa. Tinggal kita pada saat pengiriman kita harus bikin dulu skala di peta ini. Ini contoh. Setting. Oke, contoh. Option. Setelah option ini kita klik display grid UTM. Ya, udah UTM. Oke. Nih. Display grid UTM. Ya. Sudah oke nih. Kalau kita mau gridnya ke let long sesuai dengan, bisa kita bikin let long aja. Kalau pakai let long degree minutes atau degree minutes count ya, degree minutes count berarti jam, menit dan detik. Kita tekan aja ini, ya kan skalanya akan mengikuti ya. Contoh nih, ini settingan skalanya sudah di let long, karena pengiriman di peta ini tetap akan keluarnya let long. Kalau kita sudah atur ATM, let long itu standar dia ya. Standar di peta ini sebagai standar yang matinya untuk mengirim peta dalam bentuk JPG begini. Nah, setelah begini kita tinggal tekan tadi ya, option print maps. Oke. Sekarang peta dulu. Oke, nanti di keluarannya kita bisa lihat. Di sini ya, keluaran peta di galeri. Ya, di ekspornya kan keluar lagi. Nah, ini peta ini sudah bentuk skala ini. Dan di skala ini ada garis longnya. Kelihatan di peta ini. Contoh petanya. Ya. Petanya ada garis skalanya ada. Kalau kita mau dalam skala UTM ya, kita tinggal tekan tadi di sini kita di option ya, di display grid ini kita bikin UTM ya, otomatis display grid UTM ya, berarti akan tampil di sini adalah grid kotak-kotak grid UTM nih, seperti ini contoh ya. Ini contoh ya, ini kita UTM sudah setelah kita ginikan. Oke. Nih. Dan peta kawasan aja lah. Misalnya ini, nih. Tapi ini kita kirim, kita tinggal tekan gunung 2 tadi, print maps. Kita kasih peta kawasan. Oke. Nah, nih kita kirim dalam bentuknya seperti ini, lengkap dengan garis-garis.
koordinatnya, garis-garis UTM, dan ini ada koordinat lambungnya di sini di sudut-sudutnya. Demikian untuk pengiriman peta dalam bentuk JPG. Semoga manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi peta ini kita bikin dengan garis-garis gridnya. Kita kembalikan normal saja, kita hilangkan saja. Ya. Nah, ada kan garis gridnya. Jadi ada beberapa fungsi, misalnya kita ada di beberapa tempat. Kita ada di beberapa tempat yang mungkin menurut kita ini perlu disimpan nih. Peta ini dengan tanda. Kita bisa simpan itu dengan membuat grid place mark. Kemudian kita tekan waypoint. Ya, kita beri nama. Misal contoh kita air terjun. Contoh ini. Setelah kita bikin air terjun di sini, kita kasih tanda ya. Di sini ada beberapa pilihan di sini. Yang kita menyesuaikan natural atau water ini. Nah, ini ada water dam, spring tower, sama waterfall. Maka yang di peta itu akan muncul nanti adalah tanda waterfall. Nih, seperti ini ya. Nih, terjun dengan tanda grid place mark-nya waterfall. Begitu juga dengan lainnya, kita berada di posisi, terus kita tandai saja di mana posisi kita sebagai apa. Kita tinggal ambil grid place mark-nya. Tuh, kita waypoint aja. Atau kita mau isi ini peta dengan foto ya. Dengan foto kita isi, tinggal kita tekan grid place mark ya, tinggal kita tekan aja picture waypoint. Nanti kita tekan kameranya, otomatis nanti pada saat kita buka peta di sini ada foto kita kecil di sini. Yang kita buka itu foto yang besar. Tapi itu terlalu membuat peta itu diisi ya, nggak perlu lah. Kalau foto perlu di luar aja. Kalau untuk foto kita bisa pakai aplikasi stem itu bagus. Saya pakai stem itu akurat juga, koordinatnya juga akurat. Nanti saya akan kasih tutorial tentang stem. Demikian untuk place mark-nya. Kalau untuk yang saya rasa, kalau untuk yang lain udah ngerti lah teman-teman. Untuk pembuatan rute tinggal nandain aja ya, area nanti ya bisa. Area itu disambung-sambung, ada sistem draw, langsung ada sistem kita menyambung antar gambar, antar titik itu bisa kelihatan areanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan bagaimana caranya kita untuk mengukur luas area atau menandai area bisa juga ya. Setelah kita buka offline maps, kita klik yang gambar bendera tadi, kemudian kita create place mark. Kemudian kita tekan area, kita namain ya area mau tandai itu apa. Misalnya perambahan ya, kita tulis saja perambahan contoh ya. Oke, di sini ada pilihan draw dan location. Kalau andai kata kita sudah tandai tempat-tempat ini lokasinya, ataupun baru mau kita tandai, kita tidak mau. Kalau kan draw itu biasanya lari-lari ya, di mana-mana acak dia nanti. Kita bergerak mana aja diikutin. Kita ambil location aja. Oke. Jadi misalnya kata kita berada di titik ini sekarang, titik di tengah sirkular, scale-nya. Kita aja location 1. Berarti ini lokasi 1 kita tandai ini. Nih, putar tanda. Kemudian kita tandai lagi lokasi yang berikutnya, tandai lagi lokasi. Berarti lokasi yang kedua, tandai lagi. Kita tandai lagi. Tandai lagi. Terbentuklah area yang diberikan nama tadi, perambahan. Ini ya areanya ya. Nih telah ditandai. Saya rasa itu cukup jelas. Jadi kalau kita tidak ingin pakai draw, kalau draw tadi acak, jadi kemana aja bergerak dia akan diikutin. Karena kerjaannya kita kasih tik aja. Jadi kita siapkan tadi dari awal tadi, create place mark tadi, kita ambil area, kita kasih nama ya, kemudian baru kita berikan tanda. Atau kalau mau tidak repot, kita kasih aja titik dulu ya. Kita create place mark ini kita kasih poin aja dulu. Kita tandai aja, kalau usah dikasih nama, tandai poin 1, tandai lagi waypoint, oke, tandai lagi create place mark lagi ya, poin, oke, kemudian tandai lagi
kemudian create place mark poin-poin ya, kita di lapangan, kita baru kemudian kita buka file tadi create place mark, kemudian kita area bikin kebun aja ya, kebun. Oke. Kemudian kita ikutin aja titik yang kita buat tadi, kita besarin ini, kita ikutin titiknya tadi. Oke. Nih ya, kita tanda aja view location sama ya, artinya file location, tandai lagi yang tadi, tandai lagi yang tadi. Nah, dapatlah area luas kebun tadi ini ya. Tapi sebaiknya kalau menurut saya tadi pakai yang tadi masuk ke file location karena lebih tepat, karena kalau begitu kan titik koordinatnya pasti dikira akan lari kalau kita, kecuali kita perbesar betul ya, sampai besar betul ini kalau gini kan. Jadi saya jelas penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.